Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan gue Arista dan kali ini gue bagi-bagi cerita pengalaman gue apply visa Israel sehingga gue bisa jalan-jalan sendirian ke Israel selama semingguan lebih tanpa menggunakan agen atau mengikuti perjalanan religius yang biasanya diikuti oleh orang Indonesia kebanyakan. Banyak dari kalian itu bertanya-tanya kok bisa sih warga negara Indonesia pergi sendirian ke Israel dan Indonesia dan Israel tuh kan nggak memiliki hubungan diplomatik yang baik kayak gitu. Emang benar, jadi kedua negara ini tidak memiliki hubungan diplomatik. Di mana misalnya nih di Israel nggak akan ada tuh KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia. Begitu pula di Indonesia, nggak ada Kedutaan Israel di Indonesia. Oleh karena itulah nggak ada kerjasama diplomatik di antara kedua negara yang tersebut sehingga agak susah untuk masuk ke negara tersebut. Dan banyak orang yang bilang juga kalau misalnya oh ya Indonesia kan di ban masuk ke Israel, begitu juga orang Israel nggak bisa masuk ke Indonesia karena emang nggak punya hubungan kayak gitu. Nah tapi gue bisa nih masuk ke Israel dengan visa turis dan gue jalan-jalan sendirian dan gue cuma pengen share aja ke kalian kalau misalnya gue bisa, kalian juga bisa. Kenapa sih Israel lu nggak takut apa kan di situ perang, bahaya, bom dan lain sebagainya? Enggak, teman-teman. Ternyata ketika gue di situ tuh ternyata ya biasa aja. Emang sih, emang banyak banyak banget media yang mengatakan kalau di situ tuh kayak bahaya, banyak perang dan lain sebagainya. Memang ada perang, tapi di beberapa tempat, enggak di Tel Aviv, enggak di Yerusalem. Jadi sebenarnya aman-aman aja dan kita juga sebagai turis atau pengunjung juga kita juga ya hati-hati aja, enggak yang gimana gitu. Jadi overall selama aku di situ aku merasa aman dan sama sekali tidak merasa terancam kayak gitu. Nah, di sini aku akan bagikan 3 tips gimana sih caranya apply visa Israel dan jalan-jalan sendirian ke sana. Oke. Yang pertama itu punya teman baik dari Israel. Nah, waktu itu tuh sebenarnya eh, agak random. Jadi gue lihat tiket ke Israel dari Belanda itu murah banget, kayak literally murah banget dan gue ngerasa kayak udah bosan gitu sama negara-negara di Eropa karena kebanyakan udah gue kunjungin dan ya bangunannya kayak gitu-gitu aja hampir sama dan kadang ngerasa bosan aja. Jadi pas gue ngelihat Israel, oke, why not. Kebetulan ketika gue ambil S2 itu gue juga babysit, jadi gue juga punya pekerjaan sambilan yaitu jagain anak orang dan dua keluarga itu adalah orang Israel. Dan disitulah gue tanya ke mereka, kira-kira kalian mau nggak sih kasih gue rekomendasi letter, jadi minta surat rekomendasi kepada mereka kalau misalnya mereka itu kenal gue, abis itu gue tuh orangnya kayak gimana, dan berapa lama kenal. Dan akhirnya dua keluarga ini tuh kan memberikan rekomendasinya ke gue, dan gue rasa tuh ketika kita punya surat rekomendasi, si kedutaan Israel tuh ngerasa kayak, oh orang ini nih kayak punya temen, jadi I think it's quite okay daripada kita nggak punya apapun kayak gitu sih teman-teman. Pada umumnya orang Israel itu emang ramah dan baik banget, tapi mereka itu juga memiliki rasa nasionalitis yang tinggi gitu. Cewek cowok itu melakukan wajib militer, jadi cewek itu melakukan wajib militer 1 tahun, cowok itu 2 tahun gitu. Otomatis kan mereka punya kelekatan dengan negara mereka, jadi mereka maunya negara mereka aman dari apapun. Jadi mereka tuh nggak akan pura-pura atau membohongi negara mereka kalau misalnya mereka itu tadi nggak kenal kita tapi pura-pura kenal. Nah itu mereka nggak bakal lakuin sih. Kalau emang kalian pengen ke Israel sendirian atau sama teman kalian, ya kalian pastiin aja kalian punya teman Israel yang bisa dimintain bantuan untuk buat surat rekomendasi kayak gitu. Yang kedua adalah memiliki izin tinggal di negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, ketika gue apply visa Israel tuh gue lagi tinggal di Den Haag, Belanda. Nah, di situ gue beruntung aja karena gue punya resident permit di Belanda sehingga gue bisa apply visa Israel itu di kedutaan Israel di Belanda. Jadi kalau misalnya kalian pengen apply sendiri, coba make sure kalau kalian tuh punya resident permit di suatu negara yang mungkin kalian lagi tinggal sekarang dan mereka punya kedutaan Israel di situ. Nah, kalian bisa coba. Sebenarnya visa Israel tuh nggak mahal, cuma 23 euro dan prosesnya juga cukup cepat, cuma emang berkas-berkasnya agak ribet, terutama karena kita orang Indonesia ya. Jadi, you know, be patient aja dan sabar gitu lah ya. Dan kalau menurut gue, kalau misalnya kalian pengen jalan-jalan sendiri ke Israel, terus lagi tinggal di Indonesia, nggak punya resident permit di luar negeri, atau dimanapun itu yang memiliki hubungan baik dengan Israel, kayaknya agak susah. Yang kalian bisa lakukan itu ya ikut agen perjalanan
religius ke Israel, dan di situ biasanya kalian akan diurusin semuanya, jadi kalian gak usah pusing-pusing mikirin visa dan lain sebagainya karena agen kalian akan bantuin begitu. Dan yang ketiga, yang paling penting itu adalah kalian harus siap-siap mental dan sabar. Kenapa? Karena itu penting banget teman-teman. Ketika apply visa itu kan semua itu berawal dari email. Jadi kalian buka nih websitenya Israel Embassy gitu. Terus nanti kalian email ke consular affairs mereka bilang kalau misalnya kita tuh kayak mau apply visa ke Israel. Nah, terus ya udah, nanti ada berkas-berkasnya dan udah kalau misalnya udah selesai, udah lengkap, kalian nanti buat janji untuk pergi ke kedutaan Israel. Nah, di situ ketika kalian sampai, kalian tuh akan ditemenin atau dikawal oleh security Israel dari mulai datang sampai kalian selesai. Jadi mereka tuh nggak akan pernah mengalihkan pandangan mereka tuh dari kita gitu. Kalian juga harus siap-siap mental karena mereka tuh kayak nggak ramah-ramah kayak kalau kalian pergi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda, mereka tuh kayak senyum. Kalau di situ tuh enggak, mereka tuh benar-benar kayak datar, pakai kacamata ya, bisa kayak oke, terintimidasi gitu. Nah, ketika kalian datang nanti tuh kayak ada security check, itu tuh kayak di bandara. Nah, nanti kayak di scan gitu semua barang-barang kita, dan tiba-tiba ada kayak petugas security cewek gitu datang nyamperin gue. Habis itu kayak gue tuh diajak ke suatu kamar kecil gitu. Habis itu mereka bilang, oke, sekarang lepas baju kamu kayak BH dan lain sebagainya. Kayak, what? Are you sure? And yeah, I did it anyway karena dia tuh kayak benar-benar security check. Dan kayak BH gue tuh kayak benar-benar kayak dipegang kayak gini, dicek dari pinggir ke pinggir. Terus kayak kerah gue juga dicek, kaos kaki, apapun itu kayak dicek benar-benar. Dan semoga aja sih mereka tuh ngeceknya itu nggak cuma buat gue aja sebagai orang Indonesia, tapi semua orang yang berkunjung ya. Karena itu tuh kayak gue nggak pernah dapat pengalaman kayak gitu sebelumnya di kedutaan gitu. Karena kalau misalnya lu datang ke kedutaan Indonesia di Belanda itu it's so easy, kasih ID card and just sit gitu. Tapi ya siap-siap mental aja. Jadi sebenarnya hal itu biasa tapi emang agak mengintimidasi kayak gitu. Terus nanti kalian harus masukin semua barang-barang kalian itu ke locker. Nah, just make sure kalian bawa semua hal yang diperlukan. Nanti kalian tuh kayak bakal dikawal ke lantai 2. Nah, disitulah consular affairs-nya. Nah, nanti tuh di atas kita akan kasih berkas-berkas kita. Terus kita juga harus isi form tentang list-list negara yang pernah kita kunjungi, terutama Saudi Arabia, Maroko, terus ada Malaysia, Indonesia. Was like, what? Indonesia on the list? Dan gue ngerasa kayak itu negara gue gitu loh. Jadi ya udah gue tulis aja gitu kan. Dan gue ngerasa aduh gue dapet nggak ya ini visanya gitu kan. Secara gue orang Indo gitu. Tapi ya udahlah gue coba aja gitu. Dan gue tuh lupa tulis nomor HP salah satu keluarga yang ngasih gue rekomendasi. Dan gue tuh langsung kayak panik. Gue pengen ke bawah. Gue pencet-pencet lift dan gue tuh diteriakin guys pakai toa gitu. Dibilang stop, you have to wait, you cannot go alone, lalala. And I'm like, oh my god, like I was just so shocked. Terus ya udah gue tunggu, bisa mereka tuh kayak ngeliatin gue tuh kayak serem banget. Akhirnya gue ditemenin sampai ke locker. Habis itu gue tulis nomor teleponnya, habis itu gue ke atas lagi. Setelah itu beres semuanya, gue bayar dan lain sebagainya. 2 minggu kemudian gue dapet visanya. Jadi kayak gitu sih pengalamannya. Jadi sebenarnya agak mengintimidasi. Jadi kalian harus benar-benar sabar dan siap mental. Karena emang mereka tuh kayak gitu. Tapi yang gue tahu orang-orang Israel yang gue tahu itu ya baik-baik aja. Cuma mungkin ini karena security reason kali ya. Jadi mereka harus terlihat mengintimidasi gitu. Nah, buat kalian yang bingung, kan kalau misalnya ke Israel nanti visanya ditempel ke paspor. Nanti lo nggak bisa lo pergi ke negara-negara Islam lainnya kayak gitu kan. Oh tenang, jadi nanti itu kalian kalau udah dapat visanya itu visanya kayak gini teman-teman. Cuma 1 lembar kertas kayak gini aja. Jadi ini visanya. Jadi dia tuh nggak taruh ke paspor kita. Jadi cuma dikasih 1 lembar ini aja. So this is the visa basically. Ada foto kita dan kayak data kita dengan tulisan Hebrew dan aku nggak ngerti sebenarnya apa. Terus nanti kalau dicap gimana? Oh ya, tenang. Jadi nanti ketika kalian nyampe ke bandara, kalian akan dikasih 2 kertas ini, warna biru dan warna merah.
Dan ketika kalian nyampe di bandara, warna biru ini harus ditaruh, kasih nih ke imigrasi mereka. Dan ini tuh harus kalian simpen benar-benar. Dan ini nanti itu kalian akan kasih ketika kalian balik ke rumah di bandara. Jadi harus dikasih juga, tapi cuma diliatin sih, nggak dikasih ya. Karena at the end, you will take everything back gitu. Jadi mereka nggak akan ngecap di paspor kalian, karena mereka tahu itu akan sangat menyulitkan kita nantinya untuk pergi ke negara-negara dengan mayoritas muslim yang banyak seperti Saudi Arabia, Malaysia, atau negara-negara lainnya. Nah, jadi kayak gitu sih teman-teman. Karena kita tuh nggak punya kedutaan besar di Israel, kita harus benar-benar hati-hati dengan menjaga barang-barang bawaan kita seperti paspor dan lain sebagainya. Karena kalau hilang ya bingung gitu, nggak ada kedutaan yang bisa ngebantuin kita. Jadi really taking care of your own belonging ketika kalian di situ ya. Oke, well, itulah pengalaman gue buat visa Israel dan akhirnya bisa jalan-jalan sendirian. Jadi sebenarnya pengalaman gue itu di Israel tuh kayak mantep banget, dan gue melihat banyak hal yang gue nggak pernah lihat sebelumnya, dan gue mengenal culture dan budayanya lebih baik, dan mengenal banyak banget orang Israel yang akhirnya jadi teman gue. Kalian bisa lihat video-video tentang Israel di sini. Terus teman-teman, aku harap sih video ini bermanfaat buat kalian yang pengen pergi ke Israel sendirian tanpa harus ikut agen atau trip religius. Dan kalau emang kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di bawah ini. Dan kalau misalnya kalian punya komen tentang video ini, kalian juga bisa tulis komen apapun, terserah. Nanti aku akan bantu untuk jawab di komen tersebut. Dan makasih banyak udah nonton. Buat kalian yang baru datang ke sini, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe kalian akan membantu gue untuk terus berkarya dalam sharing apapun itu tentang traveling, au pair, atau entertainment gitu. Oke teman-teman, makasih banyak lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!